Peraduan Cinta Malika, Story by Fujika, episode 15, Tidak Pulang. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Rasa capek dan lapar membuat Malika ketiduran di meja makan. Ia terbangun ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ya Allah, aku ketiduran. Lirihnya, ia bangkit dan melangkahkan kakinya ke arah kamar Angga. Ia mengira jika Angga sudah pulang dan berada di kamar. Perlahan ia mengetuk pintu seraya memanggil nama Angga. Akan tetapi tak ada sahutan. Walau ragu, ia akhirnya mengelurkan tangan untuk membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, ia menyembulkan kepalanya melihat ke kanan dan ke kiri ruangan itu dan berakhir pada tempat tidur. Tak ada Angga di dalam kamar itu. Malika pun kembali menutup pintu. Setelahnya, ia berjalan ke meja makan dan menjatuhkan bobot tubuhnya pada kursinya semula. Apa Mas Angga tidak pulang? Lalu kemana dia? Batinnya, seketika pikiran buruk memenuhi kepalanya. Tidak ya Allah, hamba mohon, jangan biarkan suami hamba melakukan hal-hal yang Engkau larang. Lanjutnya dalam hati. Dan tak terasa, air matanya jatuh membasahi kedua pipinya. Membayangkannya saja sudah terasa sakit, apalagi sampai melihatnya. Rasa lapar dan kantuk kini telah menghilang entah kemana. Malika meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamarnya. Ia berwudu lalu mengerjakan sholat sunat tahajud. Begitu selesai, ia pun berdoa, memohon perlindungan untuk suami dan rumah tangganya, serta memohon agar Allah melembutkan hati Angga untuknya. Usai bermunajat kepada Allah, Malika lanjut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. 2 hari kemudian, cuti Malika telah selesai. Hari ini adalah hari pertamanya berangkat kerja dari apartemen suaminya. Mungkin karena belum terbiasa, ia merasa sedikit bosan terlalu lama berada di jalan. Mengingat jarak dari apartemen Angga dengan toko bunga tempatnya bekerja yang lumayan jauh. Jika biasanya waktu tempuh yang ia butuhkan hanya 15 menit, sekarang butuh 30 menit untuk tiba di toko bunga. Itu pun jika tidak macet. Akhirnya kamu datang juga. Vivian menyambut kedatangan Malika dengan pelukan. Maaf ya, kakak tidak sempat hadir di acara akad nikah kamu. Mama sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sesal Vivian begitu melonggarkan pelukannya. Tidak apa kak. Lalu bagaimana keadaan Tante Sabrina sekarang? Tanya Malika. Alhamdulillah, Mama sudah mendingan. Hanya saja masih harus sering kontrol ke dokter. Ngomong-ngomong, selamat ya atas pernikahan kamu. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah sampai ke jannahnya. Amin. Amin ya Rob. Terima kasih atas doanya kak. By the way, bagaimana malam pertama kamu dengan suami? Cerita dong. Desak Vivian tersenyum geli. Malika terkesiap mendapat pertanyaan tersebut. Ia bingung harus menjawab apa. Malika? Iya kak? Sudahlah, kalau kamu tidak mau membahasnya. Vivian berjalan menuju meja kasir, sedang Malika mematung di tempatnya berdiri. Bagaimana aku menceritakannya kak? Tidur bersama suami di ranjang yang sama saja, aku belum pernah. Batin Malika. Setelah duduk di kursi, Vivian mengernyit menatap Malika. Kamu kenapa Malika? Apa kamu sakit? Sontak, Malika menoleh Vivian. Tidak kak, aku baik-baik saja. Oh iya, ibuku kemana kak? Apa belum datang? Tanya Malika sembari mengikis jarak dengan Vivian. Tante Mila orang yang rajin. Sejak tadi Tante Mila ada di taman samping. Baiklah kak, kalau begitu aku temui ibuku dulu. Vivian mengangguk dan terus memperhatikan Malika yang berjalan menjauh. Di kantor Pak Nugroho. Sebagaimana janji Aska bersama putri sematawayangnya, ia menemui papanya. Secara detail, ia menceritakan bagaimana ia dan Mika mengenal Malika. Tentu saja, cerita Aska membuat Pak Nugroho terkejut sekaligus takjub. Ia yang sejak awal sudah menyayangi Malika, kini semakin menyayangi menantunya itu. Jadi begitu rupanya.
Pantas saja kalau Mika begitu menginginkan Malika menjadi mamahnya, ucap Pak Nugroho. Syukurlah kalau memang seperti itu. Jujur saja, Papa sempat khawatir. Papa khawatir kalau kamu menyukai Malika. Lanjutnya, Aska memang menyukai Malika, Pak. Tentu saja, kalimat ini hanya ada di benak Aska. Papa jangan khawatir, Aska tidak mungkin merebut Malika dari Angga, ujar Aska. Baiklah, Papa percaya sama kamu. Dari dulu hingga saat ini, Papa selalu percaya sama kamu. Apa hari ini Angga tidak ke kantor, Pak? Tanya Aska, seraya mengintip dari dinding kaca yang langsung tertuju ke meja kerja Angga. Mungkin masih ingin menikmati waktu berdua dengan istrinya. 2 hari yang lalu, dia membawa Malika tinggal di apartemennya. Papa hanya bisa maklum, mereka kan pengantin baru. Jelas Pak Nugroho tersenyum. Sebagai ucapan maaf sekaligus selamat atas pernikahan Malika, Vivian mengajak Malika makan siang di salah satu restoran yang ada di kota itu. Sambil berbincang yang diselingi oleh candaan ringan, mereka menikmati menu makanan yang mereka pesan. Namun, senyum yang menghiasi wajah Malika menghilang tatkala maniknya tak sengaja melihat Angga berjalan menuju ke salah satu meja yang ada di restoran itu bersama dengan seorang wanita yang bergelayut di lengannya. Mas Angga bersama wanitanya waktu itu. Apa Mas Angga tidak pulang karena bersama dengan wanita itu? Batinnya. Menyadari kebisuan Malika, Vivian menghentikan suapannya dan melirik Malika. Malika, ada apa? Tanyanya sambil celingak-celinguk. Tidak ada apa-apa, Kak, sahut Malika mencoba tersenyum. Ya sudah, habiskan makanannya. Ya Allah, apa aku akan sanggup mempertahankan rumah tanggaku dengan Mas Angga? Sekarang saja, aku tidak kuat melihat Mas Angga berdua dengan wanita lain. Lalu bagaimana dengan janjiku yang akan mengubah Mas Angga seperti yang papa mertuaku inginkan? Sambil sesekali melirik Angga, Malika menyuapkan makanan ke mulutnya dengan malas. Sungguh perih hati Malika menyaksikan Angga tersenyum ramah dan berperilaku lembut kepada wanita itu. Tiada hentinya ia mengedip-ngedipkan kedua matanya, guna menghilangkan air matanya yang menggenang. Walau Malika sendiri belum tahu perasaan apa yang ia miliki terhadap Angga saat ini, tapi dirinya adalah seorang istri. Dan istri mana yang akan menerima suaminya bersama dengan wanita lain, bahkan tidak pulang selama 2 hari. Kendati belum tentu Angga bersama dengan Karina selama 2 hari itu, tetapi sebagai manusia biasa, pastilah Malika berpikir demikian. Sebab, jika Angga ke rumah orang tuanya, dapat dipastikan Pak Nugroho akan menyuruhnya pulang ke apartemen untuk menemani dirinya. Apa kamu tidak mau memperlihatkan foto suamimu ke aku? Siapa tahu saja aku bertemu di jalan, atau mungkin aku mengenalnya. Tanya Vivian setelah menyeruput jus sirsat kesukaannya. Untuk apa foto, Kak? Orangnya ada di sini. Batin Malika. Nanti saja, Kak, soalnya aku belum sempat mengambil gambarnya melalui ponsel. Baiklah, aku tunggu. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.